Sesungguhnya sifat pelit, sifat kikir itu diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-bukhul syajaratun finnar ghusnuha fid dunya. Pelit adalah sebuah pohon yang tumbuhnya di neraka, pohonnya ada di neraka, tetapi rantingnya menjulur sampai ke dunia. Man ta'allaqa bi ghusnin minha sagathu aw gadathu ilan nar. Barang siapa yang berpegang dengan ranting sifat pelit, maka dia bakal dilibet, dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzu billahi min dzalik. Kebalikannya, as-sakha syajaratun fil jannah. Sifat dermawan adalah sebuah pohon yang tumbuh di surga, rantingnya ada di dunia. Yang berpegang dengan ranting kedermawanan itu bakal ditarik, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dalam Sahih Bukhari, di awal kitab Sahih Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menceritakan, mensifatkan Rasulullah, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yatihi Jibril fayudarisuhul Quran wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Di dalam Sahih Bukhari, di awal kitab itu, di awal-awal kitab, Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah orang yang paling dermawan. Apalagi kalau udah bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ketika datang malaikat Jibril tadarus Quran, makin banyak ngajinya, makin dermawan lagi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir majelis, jangan makin pelit. Didengerin nasihat, dibacain kitab, harus makin dermawan lagi, makin pemberi lagi. Wala Rasulullah, katanya sungguh Rasulullah dalam kedermawanannya lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih itu dalam Rasyafat beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fis sakha ka'annahu al-bahruz zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dzul iyali. Di dalam kedermawanan beliau bagaikan samudra, memberi tanpa takut miskin sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyimpen buat dirinya, enggak nabung buat dirinya, padahal punya istri. Istrinya 9. Kemudian juga punya anak-anak, punya keluarga, banyak orang-orang fuqara al-masakin yang datang, tapi beliau enggak nyimpen buat dirinya. Bahkan satu kali selesai dari sholat di malam hari, buru-buru beliau masuk ke rumahnya terus keluar lagi. Ditanya kenapa, ada apa? Kenapa Rasulullah buru-buru masuk ke rumahnya terus keluar lagi, ada hal apa? Dia bilang, saya baru ingat tadi dalam sholat saya kepikir di rumah saya masih ada 2 keping perak, ada duit 2 perak, begitu belum saya infakkan. Saya nggak mau itu duit nginep di rumah saya malam hari ini. Pertanyaan, kita umat Nabi Muhammad kan? Kita cinta kepada Nabi Muhammad kan? Di rumah kita semalam duit berapa yang nginep? Berapa yang nginep duit? Duit siapa ngomong-ngomong? Itu yang nginep di rumah kita duitnya siapa? Duit siapa? Yang di tabungan kita duitnya siapa? Harta siapa? Semua juga milik Allah. Al-mal mali wal aghniya wukalai wal fugara iyali. Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, harta milikku. Orang-orang kaya mereka wakil-wakilku. Orang-orang miskin mereka adalah iyali, orang yang aku santuni, tanggungannya Allah. Kayak kita nyantunin keluarga kita nih. Nah itu mereka fugara masakin, itu tanggungannya Allah. Barang siapa yang mencegah hartaku dari mereka nih, orang-orang yang disantuni oleh Allah Ta'ala, terus yang mencegah orang yang diwakilin bukan milik kita, milik Allah Ta'ala, maka akhirnya kita dicicipkan azab. Waliyadzu billahi min dzalik. Tahu gak harta yang di rumah tuh, yang nginep semalam di rumah kita, itu milik siapa sih? Ini handphone kita punya siapa? Motor kita punya siapa? Mobil kita punya siapa tuh? Itu sebenarnya tahu milik siapa? Bukan punya kita. Ya semua jelas milik Allah. Tetapi ada al-milik an-nisbi, itu milik siapa? Itu nanti jadinya milik ahli waris. Maluk magaddamta wa ma akharta fahuwa lil waris. Harta yang kamu punya, yang sudah kamu setor ke akhirat,
Itu yang kamu punya. Tapi yang kamu simpan, yang kamu tabung itu buat ahli waris, bukan punya kita. Ahli waris yang dulu saya mutusin silaturahmi, yang dulu suka gosipin saya, yang dulu suka musuhin saya, iya buat dia, buat ahli waris. Yang dulu saya nggak mau kasih, seperak gue nggak mau kasih dia. Ahli waris yang itu, iya ahli waris yang itu. Terus kalau dia udah dapat harta kita, terus kita bakal berharap nanti dia bakal bersedekah atas nama kita, nggak mungkin. Nggak bakalan. Diingat kita 3 hari, udah gitu udah lupakan, turunin fotonya. Dilupakan udah begitu. Ya paling kalau ada yang bayaan dikit 7 hari, 40 hari, begitu ataupun ntar setahun sekali diingat kalau ada duit. Udah gitu bagaimana? Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau ziarah ke pemakaman, ke kuburan. Maka itu beliau terdiam, terus bertanya kepada ahli kubur, "Ma akhbarukum?" Bagaimana kabar kalian? Ditanya ahli kubur. Nggak ada yang nyaut lah. Diam Sayyidina Ali. Bilang, adapun kabar kami, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus terang aja, kabar dari dunia buat kalian wahai ahli kubur. Istri-istri kalian, janda-janda kalian udah pada kawin lagi. Harta-harta kalian udah dibagi-bagi. Rumah kalian dihuni oleh orang lain. Itu berita dari kami. Itu buat orang kubur dan buat nih kita nih. Semua calon mati di sini, apa yang kita punya? Apa yang kita store? Itu dulu sebagian sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu orang ziarah ke rumahnya, datang ke rumahnya, rumahnya kosong, nggak ada perabot sedikit pun. Maka itu orang yang ziarah ke rumahnya heran, ini kok rumah kosong, nggak ada perabot sedikit pun. Dia bilang, ini rumah kamu? Iya, saya punya rumah 2, barang-barang yang bagus saya simpen di rumah saya yang satu lagi. Mana rumah kamu? Kenapa nggak ngajak saya? Rumah saya ada di akhirat sana. Barang yang saya suka, saya kirim ke akhirat semuanya. Jadi, yang kita nggak mau bawa ke akhirat, ente sisain deh di dunia. Yang kita sayang, yang kita seneng, kirim ke akhirat. Mau apa? Mau kendaraan, kirim kendaraan kita ke akhirat. Mau punya rumah, bangun rumah di akhirat. Mau punya harta, kirim harta kita ke akhirat. Transfer ke sana. Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian, harta yang kita punya, yang kita store. Adapun yang kita simpan itu jadi miliknya ahli waris. Ahli waris yang tanpa susah payah bakal menikmati itu harta warisan kita, dan kita yang bakal tanggung jawab atas hisab harta tersebut. Kita punya harta 1 miliar atau punya harta 10 miliar, kita cuma nikmatin 1 miliar, 9 miliar kita wariskan. Kita menanggung hisab, bukan hisab 1 miliar yang kita pakai. 10 miliar itu kita tanggung jawab di hadapan Allah. Kita menanggung hisab, kita yang menikmatin orang lain, kita yang tanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya orang dulu tuh mereka adalah orang-orang yang dermawan, gak ada orang-orang yang pelit. Disebutkan bahwasanya orang as-sakhi, al-jahil as-sakhi ahab ilan nas minal alim al-bakhil. Orang walaupun dia bodoh tetapi dermawan lebih disukai daripada orang punya ilmu banyak tapi pelitnya, naudzubillah. Dan dikatakan bahwasanya al-karim as-sakhi habibullah, garib minallah, garib minan nas, garibun minal jannah, ba'id minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang kikir, yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Ini kita yang ngumpul di sini nih, ya. Kita yang ngumpul di sini saat ini, hari ini, dan setiap hari. Selalu kita yang ngumpul di sini, dan setiap manusia nih, di Indonesia dimanapun, kita terbagi menjadi 2 kubu. Kita terjadi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang mana? Ada kelompok yang didoain nama malaikat, ada kelompok kubu yang disumpahin nama malaikat. Nah, kita yang mana? Itu disebutkan di dalam riwayat, dalam hadis, bahwasanya ketika matahari terbit didampingi 2 malaikat. Setiap harinya. Ketika matahari terbit 2 malaikat mendampingi. Malaikat yang satu bilang, Allahumma a'ti munfigan khalafa. Ya Allah, yang berinfak pada hari ini, gantikan harta yang dia nafkahi. Digantiin berlipat ganda. Didoain nama malaikat. Yang satu lagi malaikat bilang, Allahumma a'ti mumsikan talafa.
ya Allah, yang nyimpen hartanya, yang pelit sama hartanya, yang nggak mau berinfak hari ini, bikin hartanya menjadi ludes, menjadi habis. Imamul Haddad waktu mencantumkan riwayat ini, di bawahnya dia tulis gultu wa du'aul malak mustajab. Doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ente hari ini didoain apa disumpahin sama malaikat? Hah? Ente didoain apa disumpahin sama malaikat? Kemarin? Besok mau didoain apa mau disumpahin? Karenanya itu sedekah, badir bis sadaqah. Buruan bersedekah, jangan ditunda-tunda. Berinfak di jalannya Allah taala, jangan pelit, jangan kikir. Orang yang pelit dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelit tahu duitnya larinya kemana? Akhirnya duitnya lari buat penyakit, buat berobat, buat ke dokter, wah kagak sembuh. Kagak sembuh. Ada fil akhir dulu tuh ada Al-Habib Husain. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Seorang yang saleh, waliullah, dermawan. Kakaknya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir yang di Empang Bogor. Muridnya Habib Abdullah bin Mahsin. Hadzal Habib Husain, dia adalah seorang pebisnis. Dan dia selalu ngajak orang, ayo sedekah-sedekah. Ada satu orang kaya raya, sakit, datang ke Habib Husain, bilang, ya Habib, saya sakit, doain saya biar sembuh. Bilang, obatnya satu, sedekah. Keluarin beras sekian puluh kilo. Itu orang kaya raya, dia bilang banyak banget. Enggak deh, saya enggak mau, saya mau berobat aja. Dia berobat, habis duit buat berobat lebih banyak daripada yang disuruh sedekahin. Tapi penyakitnya enggak sembuh. Akhirnya dia udah, khalas dah, saya datang ke Habib Husain, ya Habib, udah, nih udah saya bawain beras sekian puluh kilo yang sesuai yang kamu minta buat sedekah. Bilang, enggak, kalau sekarang udah naik lagi. Sekarang kamu harus keluarkan sekian puluh kilo, jauh lebih banyak. Banyak banget. Iya, udah naik lagi. Mau sembuh itu. Dia bilang enggak mau, dicari lagi berobat tempat yang lain. Begitu orang pelit. Sampai akhirnya dia balik lagi, udah keluar duit jauh lebih banyak, berlipat-lipat kali. Dia datang, ya Habib, sekarang saya mau sedekah. Dia bilang, kalau sekarang lebih naik lagi. Sampai akhirnya dia memilih sibuk dengan penyakitnya, sibuk dengan dokter, begitu, dan hartanya habis buat itu semua. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dijadikan kita orang yang dermawan, dijadikan kita yang mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu